122308306. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 di LPTK 11 Maret program studi biologi pada hari ini, Senin 4 Maret 2024. Saya akan melaksanakan uji kerja berupa praktikum pembelajaran dengan materi sistem pernapasan pada manusia di kelas 11 Merdeka 1. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, sebelum memasuki pelajaran, ada baiknya ketua kelas memimpin doa. Silahkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Tapi sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam lagi, Ibu akan memberikan kata pengantar untuk memulai pelajaran ini. Iya. Apa yang kalian rasakan ketika kalian menahan napas selama 1 menit? Apalagi? Selain sesak napas apalagi? Pusing. Pusing. Apalagi? Ya. Jadi kalian selama menahan napas selama 1 menit itu kalian bisa mengalami efek sesak napas. Ada yang pusing juga. Atau ada yang mungkin sampai meninggal kalau takdirnya sampai di situ ya. Iya. Jangan maki dulu melakukan percobaan apapun untuk menahan napas, tak perlu. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih dalam lagi, ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu lebih dulu. Mungkin bisa diwakilkan untuk dibaca dulu. Mungkin dari kota kelas, si Habib bisa, silahkan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menguraikan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia dengan benar setelah mengamati video pembelajaran. 2. Peserta didik mampu mengaitkan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia dengan bioproses yang terjadi dengan benar melalui video pembelajaran. 3. Peserta didik mampu membuat naskah teks dan bermain peran di depan kelas tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih untuk Habib yang telah membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi, kalian akan memasuki 3 tahapan proses untuk paham dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Jadi, yang pertama, kalian harus mampu mengetahui organ apa saja yang berfungsi dalamnya bersama dengan fungsinya masing-masing. Dan ketiga itu, kita akan bermain peran sebentar di akhir pertemuannya. Ya. Tapi sebelum memasuki materinya lagi, di sini ada penilaian untuk non-diagnostik. Jadi saya akan membagikan ini sesuai dengan perasaan kalian masing-masing ya. Selesai semua? Bisa dikumpulkan. Silakan. Jadi setelah Ibu menyaksikan semuanya, ternyata di sini masing-masing perasaannya dalam keadaan senang dan setuju. Aplaus untuk hari ini dulu. Ya. Untuk memahami lebih lanjut materi sistem pernapasan pada manusia, di sini Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video pembelajaran untuk kalian simak ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu
Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Bagaimana tadi setelah menyaksikan video pembelajaran sistem pernapasan pada manusia? Siapa yang bisa memberikan ide atau pendapat? Silahkan. Ya Dinda, silahkan. Dari video yang saya amati tadi, yang dapat saya simpulkan adalah proses pernapasan adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Aplaus buat Dinda. Jadi benar itu katanya, pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ada udara segar yang kita hirup, kemudian kita mengeluarkan racun. Paham sampai sini ya? Ya. Setelah tadi Dinda menyimpulkan dari apa yang diamati, kita akan memasuki seni bermain peran atau role playing. Tapi sebelum itu, apa di sini sudah ada kelompok belajarnya? Berapa kelompok? 2. Iya, ada 2 kelompok. Jadi sini Ibu akan membagikan sebuah LKPD atau petunjuk kerja yang harus kalian selesaikan. Tapi sebelum mengerjakan itu, Ibu mau minta 1 orang perwakilan untuk membacakan petunjuk kerja dari LKPD tersebut. Mungkin dari Ihsan Aidil, silahkan. Adalah langkah-langkah dalam bermain peran. Tahap pertama, membuat naskah teks. Tuangkan hasil analisismu tentang mekanisme pernapasan pada manusia ke dalam sebuah naskah teks. Imajinasikan bahwa semua yang berperan dalam mekanisme pernapasan adalah tokoh yang akan kalian perankan. Tahap kedua, memilih tokoh atau pemeran. Setelah membuat naskah teks, diskusilah dengan teman kelompok kalian dan tentukanlah pemain atau pemeran yang akan memerankan tokoh. Tahap ketiga, memainkan peran. Menuliskan dialog dalam percakapan antara 2 tokoh atau lebih. Tahap keempat, memainkan peran. Mainkanlah peran kalian masing-masing sesuai dengan tokoh kalian dengan baik di depan kelas. Itulah tadi petunjuk kerja dari Ihsan Aidil. Jadi yang belum paham bisa bertanya sebentar ya. Silahkan dikerja. Bagaimana? Sedikit Ibu. Oke. Ada masalah? Tidak ada yang bagus ya. Pinjam juga coba. Kalau kelompok sini ada masalah ya? Tidak. Berarti paham semua toh? Ya. Ya, sebentar kalian cukup mengenali peran kalian masing-masing di sistem pernapasan pada manusia. Apa selesai semua? Ya. Saya berharap kelompok 1 bisa menampilkan presentasinya sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Imansyah, berperan sebagai oksigen. Hai, perkenalkan nama saya Ridwan Haris, saya berperan sebagai hidung. Hai, perkenalkan nama saya Desi Mariani, saya berperan
sebagainya. Terima kasih ya. Hai, perkenalkan nama saya Nopol Arteldi. Halo, perkenalkan nama saya Farid Irsyad. Halo, perkenalkan nama saya Habib Muslim Ramadan. Kami bertiga berperan sebagai narator. Selamat menyaksikan. Lihat ke situ ke narator. Oke. Oksigen bergerak dari luar dan bertemu dengan hidung. Kemudian oksigen berbicara dengan hidung. Hai, kamu siapa? Hai, saya hidung. Saya organ pernapasan pertama yang menjadi saluran masuknya oksigen yang dibutuhkan tubuh. Kamu siapa? Saya adalah gas yang terdapat di udara bebas yang memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup. Saya merupakan salah satu bahan yang diperlukan untuk menghasilkan energi oleh sel tubuh kita. Bagaimana bentukmu dan kamu berfungsi untuk apa? Saya berbentuk piramida. Saya berfungsi untuk menghirup oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh melalui organ lainnya hingga ke paru-paru. Selain itu, saya juga berfungsi sebagai jalur keluarnya karbon oksigen yang tidak berbeda dengan mulut. Saya sekarang harus kemana? Faring. Baiklah. Oksigen akhirnya masuk dan bertemu dengan faring. Hai, apakah kamu Farid? Hai, saya adalah Faring. Saya merupakan organ yang berada pada bagian tengah leher dan letaknya diapit oleh saluran rongga hidung dan lari. Bentuk kamu seperti apa, Farid? Saya berbentuk seperti tabung dengan panjang 13 cm. Kamu berfungsi untuk apa? Saya berfungsi pada sistem pernapasan untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Saya akan kemana sekarang? Kamu sekarang pergi ke lari. Baiklah, terima kasih Farid. Sama. Oksigen akhirnya berpindah dari faring ke lari. Hai, apakah kamu oksigen? Iya, saya adalah oksigen. Kamu siapa dan fungsimu untuk apa? Saya adalah laring. Saya adalah organ pernapasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Saya berbentuk seperti tabung berongga sehingga memungkinkan udara masuk dan keluar paru-paru. Saya berfungsi untuk melindungi organ pernapasan yang ada di bawah saya dengan cara menutup secara cepat stimulasi mekanik sehingga tidak ada benda asing yang masuk ke kerongkongan. Sampai jumpa lagi, Laring. Sampai jumpa. Oksigen pun pergi ke trakea dan berbicara dengan trakea. Hai, kamu siapa? Saya adalah oksigen. Kamu siapa? Saya adalah trakea atau batang tenggorokan. Saya adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Saya berbentuk tabung panjang seperti huruf U. Kamu berfungsi untuk apa? Dalam sistem pernapasan, saya bukan hanya masuk dan keluarnya udara, namun juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk ke paru-paru. Saya sekarang harus kemana trakea? Kamu harus ke bronkus. Oksigen pun bertemu dengan bronkus. Hai, kamu bronkus kan? Hai, iya, saya adalah bronkus. Saya merupakan organ dalam sistem pernapasan yang menjadi penghubung batang tenggorokan atau trakea dengan paru-paru. Mirip seperti trakea, tetapi tidak lebih karena terdapat incik tulang rawan yang melingkari lumen dengan sempurna. Fungsi saya dalam sistem pernapasan cukup penting. Salah satunya memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Baiklah, saya harus kemana sekarang bronkus? Kamu sekarang harus ke bronkiolus. Oksigen pun menemui bronkiolus. Hai, kamu bronkiolus. Hai, saya adalah bronkiolus. Saya adalah saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Kamu berfungsi untuk apa? Saya berfungsi untuk membantu distribusi udara di dalam paru-paru. Saya akan menyalurkan udara menuju alveoli. Saya sekarang harus kemana bronkiolus? Kamu sekarang harus ke alveolus. Baiklah, sampai jumpa lagi bronkiolus. Oksigen pun akhirnya bergerak menuju alveolus. Hai, kamu oksigen kan? Iya, saya adalah oksigen. Kamu siapa dan apa fungsimu? Saya adalah alveolus. Saya adalah tempat di mana paru-paru dan udara saling bertukar oksigen selama proses menghirup dan menghembuskan nafas. Bentuk kamu seperti apa? Saya berbentuk seperti kantong-kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur. Apa fungsimu? Aku berfungsi sebagai tempat di mana darah dan oksigen saling bertukar dan mengubahnya menjadi karbon dioksida. Per menitnya, paru-paru dapat mengubah 5-8 liter udara menjadi karbon dioksida. Baiklah.
Oksigen pun akhirnya berubah menjadi karbon dioksida. Hai, saya karbon dioksida. Saya adalah senyawa kimia yang terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Sekarang saya sudah siap untuk keluar dari tubuh manusia. Karbon dioksida pun keluar dari tubuh manusia melalui hidung. Itulah proses pernapasan pada manusia. Kelas untuk kelompok 1. Dengan penampilan kelompok 1 ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah ada hubungannya tersedak dengan organ pernapasan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, tersedak memiliki hubungan dengan sistem pernapasan. Karena saat kita makan sambil berbicara, yang harusnya proses pernapasan ditutup oleh epiglottis malah terbuka. Jadi makanan yang harusnya masuk ke saluran pencernaan malah masuk ke saluran pernapasan. Bagaimana dengan kelompok 2? Jawaban saya terima. Demikian penampilan dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kelompok 1. Ya, kelompok 2 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memainkan peran yang berjudul organ-organ pada pernapasan manusia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami beserta peran kami masing-masing. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Ditya Putra berperan sebagai narator. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Sobri, saya berperan sebagai hidung. Hai, perkenalkan nama saya Sri Lestari berperan sebagai oksigen. Hai, perkenalkan nama saya Tia Sisti Faira, saya berperan sebagai Fari. Hai, perkenalkan nama saya Regina Sarah, saya berperan sebagai Lari. Hai, perkenalkan nama saya Nitra Miranda, saya berperan sebagai Trakea. Hai, perkenalkan nama saya Sarah Jelavisa, saya berperan sebagai Bronkus. Hai, perkenalkan nama saya Nafasa Diva, saya berperan sebagai Bronkiolus. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Saidin, berperan sebagai Alfion. Hai, perkenalkan nama saya Ihsan Nugroho Pratama, berperan sebagai karbon dioksida. Selamat menyaksikan. Oksigen bergerak dari luar dan bertemu hidung. Oksigen pun berbicara dengan hidung untuk membantunya masuk ke organ pernapasan pertama. Hai, aku oksigen. Aku adalah senyawa kimia yang terbentuk dari 2 atom oksigen yang saling berdekatan melalui ikatan kovalen. Hai oksigen, aku hidung. Aku adalah organ pernapasan pertama yang terletak di tengah-tengah wajah. Aku berbentuk seperti piramida dan memiliki 2 lubang. Aku berfungsi sebagai dalam sistem pernapasan. Saya berfungsi sebagai menghirup udara pernapasan, mengeluarkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kamu berfungsi sebagai apa oksigen? Fungsiku selain berperan dalam proses pernapasan dan pembakaran, aku juga memiliki peran krusial dalam fotosintesis, proses yang menghasilkan energi bagi kehidupan. Baiklah oksigen, masuklah. Aku akan membersihkanmu. Baiklah, aku akan masuk. Terima kasih telah membersihkanku. Setelah ini aku harus kemana, hidung? Teruslah bergerak masuk hingga kamu bertemu dengan Faring ya.
Oksigen pun masuk ke dalam hidung dan berjalan mencari faring mengikuti jalan dari hidung. Oksigen pun bertemu dengan faring dan faring memperkenalkan dirinya. Hai, aku adalah faring. Aku memiliki bentuk seperti bentuk tabung dengan panjang sekitar 13 cm. Hai, aku oksigen. Faring dalam organ pernapasan, kamu berfungsi sebagai apa? Aku berfungsi sebagai penghubung antara hidung, mulut, dengan kerongkongan. Selanjutnya aku harus kemana, faring? Bergeraklah ke sana dan kamu akan menemui laring. Baiklah, faring. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mengikuti arah dari faring, oksigen pun bertemu dengan laring. Dan pada saat itu, laring pun memperkenalkan diri. Hai, kamu oksigen kan? Aku laring. Aku merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. Aku berbentuk tabung berongga. Iya, aku oksigen. Senang bertemu denganmu, laring. Laring dalam organ pernapasan, kamu berfungsi sebagai apa? Aku juga senang bertemu dengan kamu, oksigen. Aku berfungsi sebagai saluran udara. Sekarang aku harus pergi kemana, laring? Pergilah ke sana dan temui trakea. Oke, laring. Sampai jumpa. Iya. Oksigen pun bergerak ke arah yang ditujukan laring. Waktu di jalan, ia mendengar suara yang memanggilnya di sekitarnya. Oksigen, sini. Oksigen pun bergerak ke arah sumber suara dan ia bertemu dengan yang memanggilnya. Hai oksigen, aku sedang menunggumu. Kamu siapa? Apakah kamu trakea? Iya, aku adalah trakea. Aku merupakan penghubung antara laring dengan bronkus. Aku berbentuk tabung panjang seperti bentuk U. Trakea dalam organ pernapasan, kamu berfungsi sebagai apa? Aku berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Oh, jadi sekarang aku harus pergi kemana, trakea? Teruslah berjalan ke sana dan kamu akan bertemu dengan bronkus. Oke, trakea, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Oksigen pun pergi ke arah jalan yang ditunjukkan trakea dan bertemu dengan bronkus. Hai, apakah kamu bronkus? Iya, aku adalah bronkus. Aku adalah organ sistem pernapasan yang menjadi penghubung tenggorokan trakea dengan paru-paru. Aku berfungsi untuk memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Baiklah, bronkus. Sekarang aku harus pergi kemana? Teruslah bergerak ke sana dan kamu akan bertemu dengan bronkiolus. Oke, bronkus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oksigen mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh bronkus dan dia bertemu dengan bronkiolus. Apakah kamu oksigen? Iya, aku oksigen. Perkenalkan, aku bronkiolus. Saya merupakan saluran udara di dalam paru-paru yang menyerupai cabang ranting pohon. Bronkiolus dalam organ pernapasan, kamu berfungsi sebagai apa? Saya berfungsi untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Sekarang aku harus pergi ke mana, bronkiolus? Pergilah ke sana, nanti kamu akan bertemu alveolus. Oke, bronkiolus. Sampai jumpa. Iya. Perjalanan, oksigen melihat sesuatu di depannya dan oksigen pun mendekatinya. Hai, apakah kamu alveolus? Iya, aku alveolus adalah tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan mengembuskan napas. Aku berbentuk mirip kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur. Alveolus dalam organ pernapasan, kamu berfungsi sebagai apa? Aku berfungsi sebagai permukaan respirasi, cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Baiklah, aku sudah masuk ke tubuh kalian dan aku akan berubah menjadi karbon dioksida. Aku adalah karbon dioksida. Aku adalah senyawa kimia yang terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 atom karbon. Peran aku di bagian tubuh manusia sangat penting, yaitu adalah mengatur pH darah. Sekarang aku akan keluar melalui hidung. Gas karbon dioksida ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ekshalasi atau pembuangan napas. Ketika proses ini terjadi, otot diafragma akan kembali mengecil sehingga karbon dioksida bisa keluar. Itulah proses pernapasan pada manusia. Dengan penampilan kelompok 2, ada yang mau bertanya di kelompok 1? Ya, silahkan Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya, mengapa saat kita melakukan suatu kegiatan seperti berolahraga, nafas kita menjadi terengah-engah atau menjadi cepat?
Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman Anda? Ya, silahkan Wilda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Energi dapat diperoleh dari proses oksidasi yang dibantu oleh oksigen. Pada saat kadar oksigen yang kita punya berkurang, maka tubuh kita akan membutuhkan yang banyak dengan cara mempercepat proses pernapasan yang membuat napas kita menjadi cepat atau terengah-engah. Pada saat proses pernapasan cepat, maka jantung akan membutuhkan lebih banyak aliran darah yang akan menekan ke seluruh bagian tubuh. Bagaimana dengan kelompok 1? Apa jawaban dari kelompok 2 bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya yang telah diberikan. Jawaban saya terima. Demikianlah penampilan dari kelompok kami. Lebih dahulu yang mohon dimaafkan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penampilan dari dua kelompok tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem pernapasan pada manusia adalah sebuah organ di mana kita menghirup oksigen atau udara segar kemudian dikeluarkan ke udara bebas melalui racun. Ya, yang keluar itu adalah racun ya. Maka dengan terselesainya penampilan kelompok tadi, kita juga akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas disiapkan. Siap. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.